Pada bab 4 ini kita akan membahas yang pertama, yaitu deskripsi data hasil penelitian. Pengertiannya yaitu deskripsi data adalah gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Cara menyusunnya kita ambil dari penelitian eksperimen yang pertama, yaitu peneliti memaparkan gambaran tentang penelitian berkenaan tentang di mana, populasinya apa, sampelnya apa, teknik pengukurannya apa, dan melampirkan hasil pre-test dan post-test. Contohnya dari penelitian eksperimen, yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bubon, Aceh Barat pada tanggal 2 Februari 2017, di mana populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 yang terdiri dari dua kelas, yaitu 8A dan 8B. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 8A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 28 orang. Tujuan hasil penelitian ini yaitu untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa pada materi tekanan pada zat cair, di mana pengukuran tersebut dilakukan dengan tes soal sebanyak 20 soal pilihan ganda. Adapun data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan. Nah, itu merupakan deskripsi data hasil penelitian dari penelitian eksperimen. Sedangkan dari penelitian deskriptif, yaitu cara menyusunnya, peneliti memaparkan proses pengambilan data pada responden, memaparkan sampel, memaparkan hasil responden peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan metode kuesioner atau pernyataan angket dan wawancara, memaparkan respon peserta didik terhadap kesulitan belajar yang dialami dengan tabel, merangkum hasil wawancara dan dipaparkan dengan tabel. Maka, sesuai dengan data yang tersaji dapat diidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Nah, contoh dari penyusunan deskriptif ini, pada penelitian ini, proses pengambilan data pada responden menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada peserta didik. Proses pengambilan data ini dilakukan oleh penulis sendiri selaku peneliti dan dibantu oleh guru yang berada di lokasi penelitian pada saat itu. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah kesulitan apa saja yang dihadapi oleh peserta didik pada pembelajaran fisika. Berikut ini adalah paparan deskripsi permasalahan subjek dari hasil penelitian yang dilakukan kepada peserta didik yang telah ditetapkan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah peserta didik yang dipilih oleh peneliti berdasarkan alasan tertentu. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kesulitan pembelajaran fisika di Mas Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, yang diperoleh melalui pernyataan angket yang dibagikan kepada peserta didik. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk menunjang informasi yang belum diperoleh melalui angket. Nah, demikianlah contoh dari deskripsi data hasil penelitian jenis penelitian deskriptif. Selanjutnya yaitu jenis penelitian korelasi. Cara menyusunnya, peneliti memaparkan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan dan juga memaparkan analisis yang digunakan. Contoh, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan pembelajaran daring terhadap minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Yang pertama, analisis statistik deskriptif, yaitu penggunaan pembelajaran daring peserta didik minat belajar fisika. Nah, yang kedua, analisis inferensial, yaitu uji normalitas, uji linearitas, dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, contoh dari penelitian PTK atau tindak kelas, yaitu peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan serta tujuan dari peneliti, juga memaparkan kondisi awal pada penelitian. Pelaksanaan siklus 1 yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, hasil observasi siklus 1, refleksi, pelaksanaan siklus 2, hasil observasi siklus 2, dan refleksi lagi. Nah, contohnya yaitu penelitian tindakan ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5B SD Negeri 1 Sumberagung, Kecamatan Metro, Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus, dengan setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan, sehingga menghabiskan 6 kali pembelajaran. Penelitian ini dilakukan pada tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Nah, materi yang kedua pada bab 4 ini kita akan membahas tentang hasil penelitian untuk setiap tahap pada model-model penelitian R&D. Model penelitian R&D yaitu terbagi menjadi yang pertama model prosedural, model konseptual, dan model teoritik. Model prosedural, model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tertentu. Model prosedural ini bisa dijumpai dalam model rancangan pembelajaran. Contohnya Dick and Care, model Borg and Gall, dan model ADDIE. Model konseptual yaitu model yang bersifat analitis yang menjelaskan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan berkaitan antar komponennya. Model ini bersifat analitis yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan. Misalnya model R2D2. Model ini memperlihatkan hubungan antara konsep dan tidak memperlihatkan urutan secara bertahap. Urutan boleh diawali dari mana saja. Sedangkan model teoritik, model yang menggambarkan kerangka berpikir yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Model ini menampilkan hubungan bermacam-macam komponen dalam suatu situasi atau peristiwa yang merupakan kuantifikasi dari berbagai komponen yang mempengaruhi suatu produk pendidikan. Selanjutnya yaitu media. Contoh dari model-model penelitian R&D tadi. Media ini telah diteliti dan dikembangkan dengan mengacu pada model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 5 tahap. Yaitu yang pertama analisis. Kegiatan utama pada tahap ini adalah menganalisis perlunya pengembangan media pendukung pembelajaran tambahan karena itu peneliti melakukan observasi awal dengan cara wawancara. Yang kedua desain. Pada proses perancangan atau desain media pembelajaran fisika berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android. Dalam hal ini adalah desain tampilan dibutuhkan sebuah sketsa desain atau storyboard dan alur program atau flowchart untuk membantu pembuatan media pembelajaran selanjutnya. Nah, sedangkan tahap yang pengembangan yaitu pembuatan instrumen penelitian, validasi kelayakan produk, yang terbagi menjadi 2 yaitu validasi ahli media dan validasi ahli materi. Selanjutnya praktikalitas produk dan efektivitas produk. Berikutnya yaitu implementasi evaluasi. Nah, sedangkan prosedur pengembangan media MIBI mengikuti langkah-langkah Borg dan Gall, yaitu melakukan pengumpulan informasi dan studi pendahuluan. Pengumpulan informasi didapat dari studi literatur dan konsultasi ahli. Melakukan perencanaan produk, yaitu merencanakan bahan dan peralatan serta merencanakan peralatan itu sendiri. Nah, mengembangkan bentuk produk awal, yaitu merancang pola, pembuatan adonan bubur kertas, pembuatan miniatur pulau, pembuatan simbol kebudayaan fisik, proses pewarnaan, proses finishing. Nah, melakukan validasi tim ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan praktisi. Nah, begitulah
penjelasan tentang hasil penelitian untuk setiap tahap pada model-model penelitian R&D ini. Masuk ke pembahasan ketiga pada bab 4, yaitu analisis data hasil penelitian. Contohnya penelitian eksperimen, analisis hasil belajar, yaitu pengolahan data pretest kelas 8A, menentukan rentang, menentukan banyaknya kelas interval, menentukan panjang kelas interval. Setelah itu uji normalitas data pretest kelas 8A, menentukan batas kelas, menentukan skor, menghitung batas luas daerah. Setelah itu baru pengolahan data post-test kelas 8A, yaitu menentukan rentang, menentukan banyaknya kelas interval, menentukan panjang kelas interval. Setelah itu uji normalitas data post-test kelas 8A, menentukan batas kelas, menentukan skor, menghitung batas luas daerah. Yang terakhir yaitu pengujian terhadap hipotesisnya. Nah, analisis dari jenis penelitian eksperimen yang berikutnya itu analisis respons siswa dengan menggunakan metode eksperimen, yaitu peneliti memberi angket respons siswa yang diisi oleh semua siswa. Berikutnya data aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan metode eksperimen pada pembelajaran. Itu untuk jenis penelitian eksperimen. Sedangkan untuk jenis penelitian PTK yaitu analisis data aktivitas belajar siswa siklus 1 dan 2. Terlihat pada setiap aspek yang diamati mengalami peningkatan pada siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut. Perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Intensitas bertanya siswa dengan guru, intensitas bertanya siswa dengan siswa, keaktifan merespon pertanyaan guru. Selanjutnya analisis data hasil belajar siswa siklus 1 dan siklus 2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh skor hasil belajar pembelajaran tema 6 subtema 1 dengan menggunakan metode STAD pada siklus 1 dan siklus 2 sebagaimana dilihat pada tabel. Melampirkan tabel hasil post-test peserta didik siklus 1 dan siklus 2. Sedangkan pada temuan hasil penelitian yaitu dicantumkan berdasarkan analisis yang dilakukan pada siklus 2, dikatakan telah dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan telah mencapai ketuntasan kriteria keberhasilan dalam penelitian ini temuan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel. Nah, itu analisis data hasil penelitian untuk jenis penelitian PTK. Sedangkan untuk deskriptif yaitu hasil respons peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan metode kuesioner atau pernyataan angket dan wawancara. Untuk penelitian mix, analisis data kuantitatif yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji analisis regresi linear sederhana, dan uji hipotesis. Selanjutnya analisis data kualitatif. Berarti di penelitian mix ini terdapat dua analisis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan untuk penelitian korelasi terbagi dua juga yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial. Nah, analisis statistik deskriptif ini yaitu data diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil penggunaan pembelajaran daring dan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo yang berjumlah 136 peserta didik yang dianalisis dengan menggunakan bantuan program pengolahan data Microsoft Excel 2016 sehingga diperoleh hasil perhitungan analisis statistik deskriptif untuk variabel penggunaan pembelajaran daring dan minat belajar fisika peserta didik yang dapat dilihat pada tabel. Nah, itu untuk contoh analisis statistik deskriptif pada penelitian korelasi. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu untuk mencari hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar peserta didik. Pembahasan yang keempat dari bab 4 yaitu pembahasan penelitian. Nah, untuk jenis mix atau gabungan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi terhadap motivasi belajar mahasiswa jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung angkatan 2016.
Itu contoh pembahasan penelitiannya. Sedangkan untuk jenis penelitian PTK, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa menggunakan teknik bambo dan sing pada kelas 5A di Sekolah Dasar Negeri 151 Kota Jambi. Untuk jenis penelitian korelasi, yaitu berdasarkan hasil penelitian dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 136 peserta didik SMA N15 Wajo menunjukkan bahwa tingkat penggunaan pembelajaran daring memiliki nilai tertinggi dengan persentase sebesar 29%, yaitu sebanyak 39 dari 136 peserta didik. Kemudian terdapat juga beberapa peserta didik yang persentase 23%, yaitu sebanyak 32 peserta didik. Untuk persentase 20% yaitu sebanyak 27 peserta didik. Untuk persentase 11% yaitu sebanyak 15 peserta didik, dan untuk persentase 2% yaitu sebanyak 3 dari 136 peserta didik. Nah, untuk jenis penelitian eksperimen, yaitu pembahasan penelitiannya itu mencakup hasil belajar siswa, respons siswa, aktivitas guru dan siswa. Untuk penelitian deskriptif, yaitu untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar fisika pada peserta didik di Maslamno. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa kebanyakan peserta didik memang tidak menyukai fisika. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh beberapa faktor yang kaitannya dengan penyebab kesulitan-kesulitan belajar fisika yang dialami oleh peserta didik. Untuk jenis penelitian R&D, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran menggunakan media wayang kartun pada mata pelajaran bahasa Indonesia untuk peserta didik kelas 3 dengan mengambil materi pembelajaran tematik tema kedua menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, itulah pembahasan penelitian dari masing-masing jenis penelitian. Materi yang terakhir yang akan kita bahas pada bab 4 ini yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contoh keterbatasan penelitian pada jenis penelitian PTK yaitu dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Nah, itu keterbatasan penelitian jenis PTK ini. Sedangkan untuk kuantitatif yaitu lama dalam proses perencanaan penelitian. Sebelum turun ke lapangan, peneliti harus mempersiapkan perencanaan penelitian secara ketat dalam mewujudkan proposal penelitian. Kegiatan ini seringkali memakan waktu yang cukup lama, sulit memperdalam data. Hal ini disebabkan alat utama dalam pengumpulan data adalah instrumen seperti angket, sehingga peneliti kesulitan untuk mendapatkan data lebih dan yang tertulis di dalam angket. Sedangkan untuk jenis penelitian kualitatif, yaitu subjektivitas tinggi, perubahan perilaku informan, waktu pengumpulan data yang lama, tidak adanya prosedur standar, dan interpretasi yang berbeda antar peneliti. Nah, itulah pembahasan tentang keterbatasan penelitian.